Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Di video kita kali ini kita lagi riding sore dari Pemalang ya. Nanti kita finish bakalan ada di rumah di Tegal. Nah, ya cukuplah. Kurang lebih 10 sampai 15-an menit video ini. Nanti kita bakalan bahas sedikit ya mengenai rute-rute kita yang sering kita lewatin di Pemalang ya. Ini rute wajib kita nih, seringnya lewat alun-alun Pemalang ya. Banyak sekali nih video-video kita sebelumnya yang lewat sini. Kemudian nah tembus di alun-alun Pemalang. Di sini nggak bisa buat kebut-kebutan dulu. Karena ada rame, banyak orang nyebrang dari tepian alun-alun menuju ke alun-alunnya. Oke, kita ambil arah yang tengah ya. Walaupun arah kiri sana juga bisa tembus ke Tegal, cuma kita lurus saja lewat sini. Kita ambil jalur Pantura menuju ke tembusan lingkar utara Kabupaten Pemalang. Oke, ini jalan menuju ke Panturanya teman-teman. Nah, misal dari arah Semarang teman-teman lewat kota pasti nggak asing sama jalan ini ya. Waduh, klaksonnya satunya mati kayaknya teman-teman. Jadi agak suaranya agak kurang nyaring ya. Gak apa-apa wis. Karena emang semenjak kita udah nggak sering luar kota lagi, semenjak kita udah di rumah dan jarang pulang, jarang pergi-pergi jauh, ini motor udah mengalami sedikit perhatian. Ditambah kemarin ya kita habis restorasi Tornado, jadi ini versanya setengahnya itu agak kurang perhatian teman-teman. Mulai dari terlat ganti oli ya udah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian sempat juga kemarin klaksonnya mati juga kita hiraukan. Kita berapa hari nggak pakai klakson, it's okay lah, karena jalan kurang lebih 15 menit dari Tegal ke Pemalang itu nggak terlalu jauh banget karena kita di perbatasan ya, cara pakai klakson. Untuk gear juga baru kemarin banget kita ganti. Nah, ngomongin tentang gear nih, saya mau sedikit sharing ya ke teman-teman, khususan pengguna Verza 150. Yang terkenalnya ini motor tuh motor koperasi. Motor koperasi tapi kok pelan bang, gimana tuh ceritanya? Nah ya emang dari basican pabrikannya ini motor nggak diciptakan untuk kebut-kebutan sebetulnya. Karena basic untuk Versa sendiri ya buat utility ya. Kayak misal kita mau angkut-angkut barang berat, ini buat jualan yang butuh tenaga torsi, intinya tuh durabilitas yang tinggi, ini Versa cocok digunakan. Cuma untuk kebut-kebutan ya perlulah sedikit treatment. Ini sebenarnya kita mau nyontoh ini gimana kita top speed di Versa 150 ini yang usianya itu kurang lebih hampir 10 tahun, 2015 menuju 2024 ya. Ini bentar lagi 2025 ya, hampir 10 tahun. Itu performanya masih cukup lumayan sih, nggak bagus-bagus banget. Cuma kalau misal dibanding dengan motor yang lain, ketangguhan dari Versa ini cukup lumayan men. Langsung aja ke topik pembahasan, gimana sih cara kita racik ini motor biar ada larinya. Walaupun kadang kita pakai 3 box ya, 3 box, kemudian boncengan pula dan lain sebagainya. Nah ini masih bisa enak dibawa buat lari. Nah kuncinya ada pada gear setnya teman-teman. Baby depan tuh.
Oke, gear setnya ya. Jadi kita pakai ukuran gear set itu belakang udah ke 40. Nah, depannya 15, belakangnya 40, men. Jadi buat tarikan atasnya itu ngisi. Walaupun tarikan bawahnya itu agak sedikit delay ya, agak berat. Tapi kita ngejar di tarikan atasnya biar lebih enteng karena rute kita datar dan lurus gitu. Jadi kita nggak butuhin tenaga awalan yang nendang, tapi kita butuhkan itu tenaga atasnya. Jadi ini motor dipakai buat lari 90 itu masih enteng teman-teman. Dengan bodi yang jangkung ya, ini kita udah tinggikan shock breakernya. Yang jelas terpaan angin itu jauh lebih terasa. Nih, kalau bisa dilihat dari kamera itu 90-nya itu masih setengah gas. Kalau kita pentokin 100 sampai 100 itu masih enteng banget teman-teman. Semua kita Pak RT tuh baru pulang kerja. Cuma kita yang akhirnya nggak berani buat kebut-kebutan sih. Udah kalah nyali duluan, padahal larinya ini motor masih bisa lebih kenceng lagi. Nah, sampai situ kita support lagi dengan tambahan knalpot yang udah dibobok teman-teman. Jadi setelah kita bobok knalpotnya, itu tarikannya lebih enteng, lebih ngeplong lagi. Jadi untuk motor di tipe yang pakai injeksi ini ya, nggak bisa banyak kita lakukan perubahan, nggak usah bongkar-bongkar mesin. Yang penting tadi men, intinya tuh dari gear, knalpot dibobok, kemudian jangan lupa setelah dibobok remap ICU ya, di remap, reset aja, nggak usah di remap, reset aja ICU-nya. Kemudian gearnya mainkan di bagian gear, itu udah cukup lumayan nendang. Nah, kalau misal teman-teman mau lebih nendang lagi, pakai oli yang agak lebih bagus. Olinya apa bang? HX5 udah cukup. HX5 udah cukup buat tarikan enteng gitu. Mungkin itu aja sih racikan saya mengenai motor ini, biar sedikit ada tenaganya, biar nggak cemen-cemen banget kalau dijejer sama Scoopy. Jujur kalau misal masih standar disalip Scoopy men nggak ada larinya banget nih motor. Oke. Kemudian untuk mesin beneran nggak ada rombakan ya, kalau sengaja dirombak nggak, cuma ini udah pernah ngalamin oversize ya teman-teman. Jadi motor ini udah kita oversize gara-gara jebol piston 2 kali di kilometer 12-an ribu. Nah, itu bukan karena kita sengaja buat oversize ya, tapi emang karena udah usia, umur. Nah, kemudian setelah oversize juga perlu penggantian gear teman-teman. Ternyata ya setelah riset dari saya, untuk mengenai perubahan gear, rasio gear yang korelasinya sama oversize bakalan kita lanjut di video berikutnya aja. Untuk ini racikan standar-standarnya aja wis, yang bisa teman-teman lakukan di motor Verza. Motor yang lain juga berlaku sih. Ganti aja ukuran gear sama knalpotnya teman-teman, biar bisa lebih nendang di tarikan atasnya. Tarikan bawah juga bisa, nanti tinggal tergantung ke kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Oke, sekian video kita kali ini, singkat banget, singkat, padat, dan jelas. Semoga bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang dulu sampai rumah.